Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu masih bersama buku Talbis Iblis, ya, tulisan Ibnul Jauzi. Kita masih berbicara tentang kesalahpahaman kaum sufi, ya, berkenaan dengan harta. Ya, sebelumnya Ibnul Jauzi mengatakan seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa ya, kaum sufi generasi pertama yang memiliki pandangan yang ekstrim ya tentang harta, yaitu dengan melepaskan kepemilikan hartanya, dan mereka pandang ini adalah sebuah kezuhudan, ya. Dan kita juga sebutkan bahwa mereka melakukan ini dengan niat dan tujuan yang baik tentunya, tapi dengan cara yang keliru, ya. Mereka keliru di dalam melakukannya karena berseberangan dengan ya kaidah-kaidah syariat, bahkan dengan kaidah-kaidah akal, ya. Nah, demikian ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya juga, bahwa sikap mereka ini didorong karena ingin ya meraih ya tingkat kezuhudan yang tinggi, ya, cuma dengan cara yang keliru. Adapun generasi terakhir kaum sufi, mereka di sini bermacam-macam. Ya, di antara mereka ada yang lebih condong ke dunia dengan menumpuk-numpuk harta dengan cara apapun, ya, demi hidup senang dan memenuhi syahwat. Ya, maka mereka kadang-kadang mengeruk harta manusia dengan ya berbagai macam cara, ya. Tentunya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, ya, tidak sejalan dengan syariat. Misalnya dengan cara-cara ya yang bid'ah dan sejenisnya. Di antara mereka ya ada yang sebenarnya sanggup berusaha, sanggup bekerja. Ya, mereka bukan orang cacat, mereka adalah orang yang sempurna. Namun ya dia nggak mau bekerja. Ya, dia tidak mau berusaha. Dia memilih duduk-duduk di tempat ribatnya, itu tempat ibadahnya, atau di masjid. Kemudian dia mengandalkan sedekah orang lain, pemberian orang lain, sehingga hatinya selalu terpaut ya pada ketukan pintu orang yang datang untuk memberikan sedekah. Ya, padahal seperti yang diketahui bahwa sedekah itu tidak halal bagi orang kaya, ya, dan orang yang memiliki kekuatan dan sempurna anggota tubuhnya. Ya, seperti yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita punya tubuh yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, punya kekuatan, kita bisa bekerja, maka tidak halal bagi kita untuk ya meminta-minta dan menerima sedekah. Ya. Ya, nah demikian. Apalagi orang yang kaya, lalu dia meminta sedekah ya kepada orang lain, ya, sementara dia punya kecukupan. Ya, ini adalah kita katakan tidak halal ya bagi seorang untuk memakan harta sedekah dengan cara seperti ini. Ya, bahkan di antara mereka tidak mau peduli siapapun yang mengirimkan harta itu untuk mereka. Ya, boleh jadi itu harta panas atau harta haram, ya, harta dari orang-orang zalim, ya. Nah, namun mereka tidak peduli itu. Ya, nah, jadi terkait dengan apa yang diberikan kepada mereka itu, ya, mereka
membuat kata-kata khusus, ya. Di antaranya adalah mereka mengatakan, menyebut pemberian itu dengan istilah futuh, ya, yaitu ini adalah satu istilah bagi mereka yang maksudnya adalah rezeki atau anugerah, ya, rezeki atau anugerah, ya. Dan slogan mereka juga adalah rezeki pasti sampai kepada kami, ya. Dalam bahasa lain, kalau sudah rezeki enggak kemana, tanpa peduli apakah itu pantas mereka terima atau tidak, halal mereka terima atau tidak. Lalu mereka menggunakan slogan, ya kalau sudah rezeki nggak kemana, atau rezeki kami pasti sampai kepada kami. Ya, slogan mereka lainnya adalah dalam bab harta ini yang menunjukkan, ya, dari satu sisi, ya, generasi awal, ya, disesatkan ataupun diselewengkan oleh syaitan dari sikap yang berlebihan terhadap harta hingga meninggalkannya sama sekali. Generasi akhir dari mereka justru, ya, mereka mengejar harta itu, ya, dan berdalih dengan berbagai macam dalih, ya, seperti yang, ya, disebutkan di sini, ya. Ya, di antara slogan mereka adalah rezeki ini bersumber dari Allah, ini rezeki Allah, ya, rezeki dari Allah tidak boleh ditolak, dan kami bersyukur kepadanya dapat rezeki itu, ya. Nah, tanpa melihat apakah mereka layak untuk menerimanya atau tidak. Ya, mereka menutup mata dari hal itu. Nah, Ibnul Jauzi mengatakan bahwa semua itu berseberangan dengan tuntunan syariat. Dan ini, kata beliau, juga merupakan bentuk ketidaktahuan alias kejahilan terhadap syariat, serta kebalikan dari sikap para salafus saleh, ya. Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mustabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Lalu di antara keduanya ada hal-hal syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Ya, nah demikian. Jadi seorang mukmin menjauhi bukan hanya yang haram, tapi juga yang syubhat, ya, tapi juga yang syubhat. Abu Bakar As-Siddiq tanpa ragu memuntahkan makanan syubhat yang tidak jelas diperoleh dari yang halal atau yang haram. Setelah beliau memakannya, yang telah beliau telan, beliau mengorek kembali dan mengeluarkannya kembali. Begitu, ya, kita katakan kewaraan para sahabat terhadap harta haram. Bukan hanya haram, bahkan yang samar-samar alias syubhat, ya. Nah, orang-orang soleh tidak mau menerima pemberian orang-orang yang zalim atau orang yang di dalam hartanya terselip pendapatan yang bersifat syubhat, ya, demi menjaga diri dan wara', ya. Nah, di dalam satu riwayat, ya, dan banyak juga ulama salaf yang tidak mau menerima bantuan, ya, dari sahabatnya ataupun kawannya demi menjaga diri dan kehormatan pribadi, ya, untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka dia tidak meminta-minta kepada manusia, bahkan diberi pun dia menahan diri, ya. Nah, demikian. Diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Marwazi bahwa dia menceritakan, aku menyebut nama seorang ahli hadis di hadapan Abu Abdullah. Maksudnya adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Lalu Abu Abdullah berkata, dia orang yang luar biasa, andai bukan karena satu sifat yang buruk ada padanya. Lalu setelah mengatakan hal tersebut, Abu Abdullah terdiam. Tak lama kemudian ia kembali berkata, tidak semua sifat baik dimiliki orang itu. Ya, mendengar perkataan yang seperti itu, aku pun bertanya, menegaskan, bukankah dia seorang al-hadis? Maka Imam Ahmad menjawab, sungguh aku juga pernah menulis hadis darinya. Ya, hanya saja ada satu sifat padanya yang tidak baik, ya, yaitu dia tidak peduli dari siapapun dia menerima rezeki. Demikian, ini jadi satu catatan, ya, sebagian orang yang tidak peduli dari manapun dia mendapatkan rezeki. Ya, maka dari itu sifat wara' ini adalah sifat yang
ya selalu dijaga oleh para salafus saleh. Ya, termasuk salah satu kecacatan di dalam agama seseorang, ya, dan itu menjadi tinjauan dan penilaian Imam Ahmad terhadap seorang perawi hadis, ya, bahwa dia memiliki semua sisi-sisi positif, nilai-nilai positif, akhlak yang baik dan lain-lain sebagainya. Bahkan karena itu Imam Ahmad menulis riwayat hadis dari perawi itu. Ya, kemudian Imam Ahmad mengungkapkan satu hal yang ya dia keberatan terhadap orang itu, yaitu beliau menyebutkan, ya, dia tidak peduli dari siapa dia menerima rezeki, ya. Nah, demikian. Ibnu Jauzi mengatakan, kami mendengar bahwa ada seorang sufi yang bertamu ke kediaman salah seorang amir yang zalim. Lalu dia menyampaikan nasihat untuknya. Lalu sang amir kemudian memberinya sesuatu, dan orang sufi tadi menerimanya. Maka amir tadi pun berkata, kita semua adalah nelayan, hanya jalannya saja yang berbeda-beda. Ya, kita semua nelayan, hanya jalannya aja yang berbeda-beda. Ya, maka ini menunjukkan, ya, bahwa para salafus saleh dulu sangat memperhatikan masalah rezeki. Mereka tidak masukkan ke rumah mereka kecuali rezeki yang jelas-jelas halal. Bahkan yang syubhat pun mereka jauhi. Ya, karena ya kita tahu dari hadis Nabi SAW, ya, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram, ya, neraka lebih pantas untuknya. Ya, maka berhati-hati, ya, di dalam mengais rezeki ataupun mendapatkan rezeki, mencari rezeki, itu termasuk sifat warok yang dimiliki oleh para salaf terdahulu, yang patut kita teladani, ya. Nah, tapi kita hidup pada hari ini, sekarang ini, di masa orang-orang mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal, dan gak peduli dengan cara apa mereka mendapatkan harta itu, ya. Bahkan dengan cara yang haram sekalipun, apalagi syubhat, sekedar syubhat, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, lalu di mana posisi mereka ini dari sifat tidak cenderung kepada dunia? Ya, di mana Nabi SAW mengatakan, ya, apa urusanku dengan dunia? Mali wa mali dunia. Ya, demikian juga Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, nah, demikian. Tangan di atas adalah tangan orang yang memberi. Ya, seperti itulah para ulama menafsirkannya. Dan inilah maksud yang sesungguhnya. Ya, nah, demikian. Meskipun demikian, sebagian orang menakwil hadis ini dengan mengatakan bahwa makna tangan di atas adalah tangan yang mengambil, ya, tangan yang mengambil, tangan di atas, ya. Padahal ya kita katakan para ulama, mayoritas ulama mengartikan hadis ini, ya, bahwa tangan di atas itu adalah tangan yang memberi, ya, bukan tangan yang mengambil. Nah, maka terkait hal ini Ibnu Qutaibah memberikan pendapatnya. Menurutku penakwilan, yaitu penafsiran yang terakhir itu, ini tidak lain ialah penakwilan orang-orang yang suka meminta-minta. Ya, maka ditakwil hadis itu, maksud tangan yang di atas adalah tangan yang mengambil. Karena kalau kita mengambil, tangan di atas, begitu. Ya, jelas bahwa makna yang zahir dari hadis itu, ya, dari tangan di atas itu adalah tangan yang memberi. Ya, sementara tangan di bawah adalah tangan yang menerima, ya, bukan tangan yang mengambil, tangan yang di atas. Nah, ada yang menakwil seperti itu. Lalu ini
dibantah oleh Ibnu Qutaibah dengan mengatakan bahwa penafsiran seperti itu tidak lain adalah penakwilan orang yang suka meminta-minta, orang yang suka mengemis, ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ibnu Jauzi mengatakan juga, melanjutkan perkataannya, para sufi generasi pertama senantiasa memperhatikan dengan baik dari manakah harta yang ada pada mereka. Mereka juga senantiasa memeriksa makanan mereka. Ya, seperti yang kita ketahui, sufi generasi pertama, ya, saking hati-hatinya bahkan jatuh dalam sikap yang berlebih-lebihan, ya, seperti mereka meninggalkan harta sama sekali, ya, merasa tidak memerlukannya, bahkan melepas semua harta kepemilikan yang mereka miliki. Ya, kita telah jelaskan kekeliruan ini, ya. Nah, adapun sufi generasi akhir ataupun kita katakan yang datang belakangan, justru sikap mereka terhadap harta berkebalikan dengan sufi generasi pertama. Ya, sufi generasi terakhir ataupun kita katakan generasi yang datang belakangan, justru ya mereka sibuk dengan mencari harta itu. Ya, nah demikian. Walaupun dengan cara yang ya kita katakan tidak memperhatikan halal haram maupun syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang Sarri As-Saqti. Lalu pertanyaan ini dijawab oleh beliau. Dia adalah seorang syekh yang dikenal baik makanannya. Ya, dia adalah seorang syekh yang dikenal baik makanannya. Sarri As-Saqti. Ya. Nah, ini kata-kata jarh dan ta'dil, ya, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ahmad sebelumnya, ya, ketika beliau keberatan terhadap seorang perawi yang bahkan beliau pernah meriwayatkan hadis darinya. Yaitu apa? Ya, fulan, ya, tidak peduli dengan siapa, dari siapa dia mendapatkan rezekinya. Ya, itu masalah, ya, kita katakan pekerjaan ataupun usaha yang dia lakukan. Nah, adapun ini, ya, Imam Ahmad ditanya tentang Sarri As-Saqti, lalu dia menjawab, dia adalah seorang syekh yang dikenal baik makanannya. Ya, As-Sarri berkata, ya, aku menyertai sekelompok orang menuju medan perang. Lalu kami menyewa sebuah rumah. Aku kemudian membuatkan tungku di dalamnya. Namun mereka tidak mau makan, ya, tidak mau makan roti dari tungku tersebut. Nah, demikian. Ya. Tatkala ada yang mengetahui situasi para sufi saat ini yang tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, ya pasti dia akan terheran-heran. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini ya Ibnu Jauzi ingin menjelaskan perbedaan yang mencolok antara sufi generasi awal dengan sufi generasi akhir, dan dua-duanya diperdaya oleh kita katakan setan dengan cara yang berbeda pula. Generasi pertama diselewengkan, ya, dari kebenaran, ya, dengan sikap yang berlebih-lebihan, ya, sementara kaum sufi generasi akhir diselewengkan oleh setan dari sikap yang menganggap remeh, ya, masalah rezeki itu, sehingga mereka mencarinya dengan cara apapun, ya, dengan cara yang apapun, dari manapun mereka dapatkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah maka ya dari sini kita tahu, ya, bahwasanya sedikit, ya, orang yang bisa menjaga diri, ya, dan bersikap warok terhadap urusan harta, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga satu faedah yang mungkin harus kita petik dari sini adalah bahwa setan, ya, akan memanfaatkan semua celah yang dapat dimasukinya untuk menyesatkan anak Adam, ya. Ya, masalah harta dari satu kaum, ya, itu disesatkan dengan dua cara yang berbeda. Generasi pertama disesatkan dengan sikap mereka yang berlebih-lebihan di dalam harta,
dan generasi akhirnya disesatkan dengan sikap mereka yang menganggap remeh dan enteng masalah harta. Ya, maka khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan. Ya, itulah dia keadilan, kebenaran yang berada di tengah. Ya, dari jauh dari sifat atau selamat dari sifat ifrat dan tafrid. Ya, berlebihan maupun menganggap remeh dan menganggap enteng. Nah, itulah ya kita katakan karakteristik ataupun ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka adalah kaum yang wasat, pertengahan dalam bersikap. Karena hal yang berlebih-lebihan itu tidak baik tentunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Tapi kita akan lanjutkan ya, talbis iblis terhadap kaum sufi dalam hal pakaian. Ya, dalam hal pakaian. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan, ya, ketika generasi pertama kaum sufi mendengar bahwa Nabi menambal baju beliau, ya, dan ini sahih ya, ada riwayat Aisyah dikeluarkan oleh Imam Ahmad tentang ya bahwa Nabi pernah menambal baju beliau, dan bahwa ada tambalan di pakaian Umar bin Khattab, dan bahwa Uwais Al-Qarni memungut pakaian robek dari tempat sampah lalu mencucinya di sungai Efrat sebelum dia jahit dan dia kenakan. Ya, nah ini riwayat-riwayat yang ya juga diriwayatkan dari Nabi SAW, ya, dari Umar, dari Uwais Al-Qarni, dan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Bahwa mereka menambal baju, mereka memakai baju yang bertambal, ya. Nah, demikian. Lalu apa yang dilakukan oleh kaum sufi ini? Mereka pun memilih untuk mengenakan pakaian yang ditambal, ya. Walaupun mereka mampu untuk memakai pakaian yang tidak ditambal, ya, karena mereka punya dan memilikinya, ya. Nah, namun pemakaian kias mereka ini terlalu jauh, ya, sebab Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan perbuatan itu karena mereka lebih menyukai penampilan yang sederhana, ya, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari gemerlap dunia dengan cara bersikap zuhud seperti itu. Sementara mayoritas kaum sufi ini melakukan perbuatan itu karena ya faktor satu, kemiskinan, ya, kedua ya mereka ingin menjadikan itu satu ciri khas, ya, bahwa mereka adalah orang yang zuhud, ya, berusaha untuk menampilkan bahwa zuhud itu pakai pakaian bertambal baru zuhud, kalau enggak maka belum dikategorikan zuhud, ya. Sementara para salaf dahulu, Nabi dan para sahabat yang lainnya, mereka maka itu untuk tampil sederhana, ya, bukan untuk bukan karena faktor kemiskinan atau enggak ada, karena kalau mereka punya pakaian yang layak mereka pakai itu, ya. Nah, demikian, mereka akan pakai itu. Ya, bukankah Allah mengatakan khuzu zinatakum inda kulli masjid, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang terbaik ketika mendatangi masjid. Nah, tapi kaum sufi menjadikan itu sebagai satu kita katakan kebiasaan, sifat, ya, dan tanda, alamat, ya, atau ciri khas, ya, sehingga ya siapa saja yang ingin menempuh jalan mereka maka harus berpenampilan seperti mereka, hingga rata-rata mereka semua memakai pakaian yang bertambal, ya. Nah, demikian, ya, Nabi memakai pakaian yang bertambal, menambal pakaian, ya, tapi Nabi juga tidak menyuruh para sahabat untuk melakukan hal yang sama, ya, sementara mereka punya. Bahkan Nabi mengatakan Allah suka jika seorang hamba itu memperlihatkan tanda-tanda nikmatnya pada dirinya, ya, pada dirinya. Wallahu alam bisawab. Ya, apalagi Nabi, ya, kita tahu pernah memakai pakaian-pakaian yang bagus, ya, tidak selalu dan tidak selamanya memakai pakaian yang bertambal. Ya, pernah Nabi memakai pakaian yang ya kita katakan sangat indah, berwarna merah lagi.
ya, dan tidak pernah Ibnu Abbas melihat Nabi memakai pakaian yang lebih indah dari itu. Artinya Nabi juga pakai pakaian yang bagus-bagus. Ya, tidak menjadikan itu sebagai suatu kita katakan ciri khas, ya, sehingga ya baru dikatakan zuhud kalau melakukan ataupun memakai pakaian seperti itu. Nah, demikian, ya, wallahu alam bisawab. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Maslamah bin Abdul Malik bahwa ia menghadap Umar bin Abdul Aziz yang saat itu mengenakan pakaian kotor. Maka Maslamah kemudian berkata kepada istri Khalifah Umar, ya, yaitu Fatimah, cucikanlah pakaian Amirul Mukminin. Maka istrinya menyahut, demi Allah dia tidak punya pakaian selain yang dia kenakan itu. Ya, nah demikian. Jadi ya, jika perbuatan itu dilakukan bukan karena faktor kemiskinan, bukan pula karena ingin berpenampilan sederhana, tentu ya ini tidak ada artinya, ya. Nah, artinya ya itulah dia, ya apa namanya, ya latar belakang mereka ataupun alasan mereka mengenakan pakaian-pakaian seperti itu, ya. Jadi juga tidak selalu, ya, ya setiap Nabi berpakaian selalu memakai pakaian yang bertambal, enggak. Nabi pernah memakai pakaian yang dihadiahkan kepada beliau dan sholat mengenakannya, ya. Nah, jadi tidak diidentikan dengan itu. Dan ingat juga Nabi tidak menyeragamkan para sahabat berkaitan dengan pakaian, semuanya harus pakai pakaian yang sama gitu, enggak. Ya, nah, ada ketentuan untuk menutup aurat pakaian yang bagus, ya, seperti gamis dan jenisnya. Ya, tapi tidak tepat juga kalau semua orang harus diseragamkan pakaiannya, harus seperti ini, seperti itu, ya. Nah, itu membatasi kebebasan yang Allah berikan untuk memakai pakaian. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang terbaik ketika datang ke masjid. Dan ini tentunya berbeda-beda antara satu pakaian dengan pakaian yang lain. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, jadi sampai dalam bab pakaian saja, ya, kaum sufi ini ya melakukan, ya kita katakan kesalahan, ya. Nah, dengan menjadikan pakaian bertambal sebagai ciri khas dan kebiasaan, ya, bahwa seorang sufi harus memakai pakaian-pakaian tambalan seperti itu untuk mewujudkan kezuhudan. Padahal ya zuhud bukan hanya dilihat dari situ, dari pakaian. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini, ya. Nanti akan kita lanjutkan, ya, dengan bahasan-bahasan lain yang masih berkaitan dengan kita katakan talbis iblis terhadap kaum sufi, ya, khususnya di dalam pandangan mereka terhadap masalah-masalah dunia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.